Sidoarjo merupakan kabupaten yang mempunyai potensi lahan budidaya tambak terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Gresik. Dengan potensi lahan budidaya tambak sebesar 15.513 hektar, lahan budidaya tambak terbesar salah satunya terletak di Kecamatan Jabon. Yang menarik, di Kecamatan Jabon mempunyai keunggulan spesifik komoditas rumput laut jenis Glacilaria yang bisa tumbuh dan berkembang di wilayah tambak. Rumput laut Glacilaria sendiri merupakan salah satu alga merah penghasil agar-agar. Dengan kandungan agar yang dapat berfungsi sebagai pengental dan pengemulsi makanan, obat-obatan, kosmetik, kertas, dan lainnya. Serta kebutuhan agar dunia terus meningkat setiap tahunnya. Kurang lebih 99% masyarakat di Kecamatan Jabon penghasilan utamanya dari budidaya rumput laut. Dan rumput laut jenis Gracilaria sendiri sangat potensial baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Amin Tohari, salah satu pembudidaya rumput laut di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang berhasil mengembangkan budidaya rumput laut jenis Gracilaria bersama pembudidaya lainnya. Nama saya Amin Tohari, sebagai pembudidaya rumput laut jenis Gracilaria yang ada di Kecamatan Jabon, Desa Kupang, Dusun Tanjung Sari. Saya budidaya rumput laut sejak tahun 2009 sampai sekarang 2022. Ya alhamdulillah saya mempunyai lahan sendiri sekitar 10 hektar. Itu ya warisan mas dari orang tua. Itu bisa menghasilkan per bulannya kalau musim kemarau itu bisa 10 ton per bulannya. Untuk musim penghujan kemarin masih dapat setengahnya, antaranya 5 ton sampai 6 ton. Ya, alhamdulillah. Dari 10 ton bisa kita kalikan. 10 ton itu rumput laut saya itu dibeli dengan harga 5.000. Berarti sekitar 50 juta kotor itu. Belum ada pengurangan pegawai. Mungkin kalau kita kalkulasi pegawainya katakanlah 2.000, kita ambil keuntungan 3.000, seperti itu. Itu bersih sudah. 3.000 itu bersih. Dikalikan 10 ton ketika musim kemarau. Itu dari hasil rumput lautnya saja, seperti itu. Tidak hanya rumput laut saja yang dihasilkan. Amin Tohari juga membudidayakan ikan bandeng dalam satu tambak dengan Gracilaria, atau yang sering dikenal polikultur, sehingga dapat memberikan nilai tambah baginya selain rumput laut. Dan rumput laut itu
kekeringan yang diinginkan oleh para pabrikan seperti itu. Kalau sudah ada 24 jam, insya Allah itu kekeringannya antaranya 15, itu bisa kita capai seperti itu. Kalau di bawahnya 24 jam, itu tidak bisa. Itu. Di atasnya malah bagus sekali. Ya kalau dibandingkan dari modal awalnya, ya sangat luar biasa keuntungannya untuk berbudidaya rumput laut pola polikultur ini. Rumput laut kalau kita bina itu insya Allah ya sampai bertahun-tahun kita tidak akan cari bibit lagi. Itu keenaknya seperti itu. Ya contohnya kita seperti tanam pohon kangkung lah Mas. Pohon kangkung itu kalau kita ambil ya kita potong-potong itu akan tumbuh lagi seperti itu rumput laut seperti itu. Jadi dengan modal yang tidak terlalu banyak tapi penghasilannya sangat luar biasa. Ini keuntungannya budidaya rumput laut dengan pola polikultur. Budidaya rumput laut sangat mudah. Sekali tebar bisa panen terus-menerus. Keuntungan panen pun sangat luar biasa dan bisa mengangkat perekonomian pembudidaya. Hal tersebut dirasakan juga oleh Haji Mustafa, Ketua Kelompok Pembudidaya Samudra Hijau 1. Jauh sebelum Amin Tohari, Haji Mustafa sudah menekuni budidaya rumput laut terlebih dahulu sejak tahun 2004. Jatuh bangun dalam budidaya rumput laut pernah dia rasakan. Hingga sekarang Haji Mustafa merasakan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Haji Mustafa. Saya lahir di Tanjung Sari, dibesarkan di Tanjung Sari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon.
Ini pengalaman saya yang ada di Tanjung Sari mengenai rumput laut. Itu adanya rumput laut itu di tahun 2004. Itu adanya rumput laut yang ada di Tanjung Sari. Dulu yang bergulat juga petani yang bergulat di rumput laut itu adalah Pak Haji Tamin. Hasil produksi rumput laut di Kecamatan Jabon antara 200 hingga 500 ton per bulan. Pada luas wilayah tambak kurang lebih 750 hektar, lalu dikirim ke Kabupaten Malang, Surabaya Legundi, Wonoayu, Sidoarjo. Kalau rumput laut itu basahnya itu minimal 3 ton lah, Mbak. Kalau keringnya bisa 1 ton bisa lah. Bisa di atasnya 1,5 ton. Karena kita nggak bisa, kita bisa pakai paduan tapi satu sisi tambak loh, Mbak ya. Soalnya tambak itu ada yang kedalamannya beda, tetap pengaruh, Mbak, itu, Mbak. Ada yang sungainya itu dekat, sirkulasinya lebih cepat, di situ kan. Kalau saya pukul rata 1 ton lah, Mbak, 1 ton 200 keringnya. 1 hektar. Dulu itu nggak ngerti itu masih 1,5 ton, 2 ton itu basan. Kadang-kala gitu, terus dijemur. Agak dapatnya kan sekarang sudah meningkat, sudah 1,5 ton. Dulu 1 ton kita kan nggak ngerti, Mbak. Oh ternyata budidaya. Jadi ilmu yang dari perikanan ini tinggal 1 ton yang nggak saya pakai. Semua tak pakai waktu pelajaran di perikanan. Untuk pangsa pasar, Haji Mustafa tidak kesulitan. Hasil panennya didistribusikan ke berbagai kabupaten dengan harga bervariasi. Antara Rp6.000 hingga Rp7.000 tergantung kualitas. Sebelumnya rumput laut lakunya 400, 700, 900 sampai 2.000. Iya. Itu nggak laku. Setelah nggak laku, di situ ada kronologi pabrik nggak mau nerima. Awalan adanya rumput laut itu seolah-olah rumput laut dari Jabon itu jelek. Karena kita nggak tahu dari perjalanan rumput laut. Ternyata luar biasa, keuntungannya itu luar biasa. Semenjak 2 tahun nggak laku, merintis lagi Pak Haji Tamin, Pak Haji Syakur, almarhum Haji Syakur itu dulu juga bergulat di rumput laut. Di sini dulu itu adanya orang 2 aja, Pak Haji Tamin sama Pak Haji Syakur. Di sini masih belum. Begitu saya pelatihan di Dinas Perikanan, mengikuti pelatihan. Ini terus gak lakunya gara-gara apa? Akhirnya saya tahu. Ternyata pabrik nggak mau nerima limbah kayak telisipan yang di ini dikatakan orang sini itu doncrum, telisipan kecil-kecil yang nempel di rumput laut. Jadi gak laku kronologinya itu di situ. Dengan yang nomor satunya nggak lakunya seperti itu. 2, kandungan kadar air itu belum ngerti. Begitu saya pelatihan di perikanan, alhamdulillah Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dia yang didik saya, disuruh ikut pelatihan, alhamdulillah sekarang sudah wujud. Rumput laut bisa merubah perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Jabon. Hal ini terlihat dengan banyaknya tenaga kerja masyarakat sekitar yang terlibat di kegiatan budidaya rumput laut. Kalau dari ekonomi yang ada di sini itu luar biasa. Dari tingkat ibu, dari tingkat anak SMP cari uang bisa. Tergantung inisiatif orang-orang itu masing sendiri. Jadi luar biasa untuk perekonomian dengan adanya rumput laut. Ibu-ibu yang umur 45, yang 50 itu semua bisa jemur kok. Bisa ikut panen di rumput laut. Kalau sekarang rumput laut, orang nggak punya ijazah bisa mencari uang. Dapat uang. Rumput laut nggak bisa, kita butuh memperkerjakan orang banyak, nggak bisa. Positif harus orang banyak. Dari segi panennya, dari segi angkutnya, dari segi packingnya, memperkerjakan luar biasa, Mbak. Kalau menurut saya, nggak tahu lah kalau menurut orang-orang bapak-bapak yang ada di luar kurang saya itu menurut saya. Kalau kampung rumput laut ini dengan adanya perikanan membuka kampung rumput laut untuk petani budidaya rumput laut itu bagus, paling bagus. Tergantung kita. Lah kalau saya pribadi mengatakan bagus karena apa? Disitulah akan memicu untuk petani itu bergegas. Katakan di nomor 1 bisa naik 2, 3, 4, 5 kan gitu, Mbak. Ibarat itu luar biasa kalau kampung rumput laut. Menurut saya luar biasa di budidaya
kampung rumput laut. Selain sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan, rumput laut juga dapat dijadikan bahan makanan, seperti yang dilakukan kelompok Samudra Hijau Putri, yang berhasil mengolah rumput laut menjadi berbagai varian produk olahan seperti kembang goyang, kerupuk, nugget, mie rebus, dan lain sebagainya. Kelompok yang beranggotakan ibu-ibu juga telah berhasil memasarkan produknya ke berbagai outlet di Sidoarjo. Dalam melakukan budidaya rumput laut Gracilaria, Haji Mustafa dan pembudidaya lainnya tidak sendiri. Mereka selalu mendapat pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah. Agus Triyono, penyuluh perikanan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, selalu mendampingi Haji Mustafa dan pembudidaya lainnya. Berbagai pendampingan dia lakukan, mulai dari kelembagaan hingga cara-cara budidaya rumput laut yang baik. Nama saya Agus Triyono, saya adalah penyuluh perikanan Kabupaten Sidoarjo dan ditempatkan di Kecamatan Jabon. Saya sudah 12 tahun bertugas di Kecamatan Jabon. Tugas saya adalah mendampingi pelaku utama saya, terutama potensi saya adalah potensi wilayah payau, wilayah tambak. Jadi di sini yang paling banyak adalah komoditinya adalah rumput laut, ikan bandeng, dan udang. Udangnya ada 2 udang jenis, udang fanami dan udang windu. Ketika saya masuk di Kecamatan Jabon ini, kondisi di sini benar-benar saya katakan parah karena masih ada efeknya dari pengaruh lumpur lapindo. Di sini produksi turun karena memang belum ada komoditi rumput laut, itu belum ada. Yang ada di sini hanya komoditi udang dan ikan bandeng. Dan dalam memproduksi udang dan ikan bandeng, produksinya itu banyak mengalami kendala karena pencemaran air karena lapindo. Jadi sungainya tercemar dan kita mengambil air ke tambak itu dari sungai Porong, itu berarti kita ikut tercemar. Di situ ada kematian udang, ada kalau bandeng itu nggak mati tapi pertumbuhannya lambat. Jadi di sini benar-benar drop. Akibatnya apa? Akibatnya itu petani jadi nggak mau sampai berusaha. Di sini banyak yang disewakan dan yang sewa pun tidak ada yang mau. Karena apa? Karena ketika nyewa, ketika sudah nyewa, kita sudah usaha, juga hasilnya nihil juga seperti itu. Dan akhirnya saya sama beberapa tokoh di sini untuk mencari alternatif apa yang bisa dikerjakan di sini, apa komoditi apa yang baru yang bisa ditanam di sini yang bisa mengubah ini, dan solusinya rumput laut jenis Gracilaria. Terus terang semuanya yang di sini tuh sempat nggak percaya kalau ada rumput laut yang ditanam di tambak. Setahu mereka itu rumput laut hanya ditanam atau dipelihara di pantai. Padahal Gracilaria itu jenisnya bisa ditambak dan itu dilakukan. Jadi kita